Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Paradigma 45. Sahabat Paradigma 45, sebagaimana nanti kita akan saksikan bahwa di mana Gus Abbas Buntet kemudian kembali menceritakan sejarah masuknya Ba'alawi atau imigran Yaman ke NKRI atau ke Nusantara ketika itu. Nah, pada sejarahnya di mana Gus Abbas Buntet kemudian dengan tegas mengatakan bahwa memang yang membawa uh, kelompok Balawi atau imigran Yaman ke negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah Belanda ketika itu ya, itu dengan menjadikan mereka sebagai mufti. Nah, kemudian timbul pertanyaan kenapa kok kemudian Belanda membawa mereka untuk kemudian dijadikan mufti, dan sedangkan di Indonesia ketika itu sudah banyak ulama-ulama besar yang lebih alim daripada mereka kelompok Ba'lawi ini. Nah, ini memang menjadi tanda tanya besar, dan Gus Abbas Buntet kemudian mengatakan bahwa kalau mau tahu alasan kenapa kemudian mereka yang dijadikan mufti, maka kita harus tanya kepada Belanda. Namun dengan tegas juga Gus Abbas Buntet kemudian menjelaskan bahwa penjajah Belanda itu tidak bisa dikatakan sebagai pemerintahan yang sah ketika itu, karena mereka itu datang kemudian untuk menjajah dan merebut kekuasaan dari pemerintahan yang sah, yaitu di mana ketika itu masih berdiri beberapa kerajaan dan pemerintahan yang sah di Nusantara. Kemudian ini menjadi pukulan keras kepada Rumail Abbas yang pernah mengatakan bahwa Belanda itu adalah pemerintahan yang sah pada zamannya, yang kemudian memberikan pemerintahan Hindia Belanda ketika itu. Padahal memang Belanda kemudian yang datang menjajah ini tidak bisa disimpulkan bahwa mereka adalah pemerintahan yang sah, karena mereka datang kemudian memberontak dan merebut kekuasaan, lalu mengambil alih kekuasaan dan menjadi penjajah di negara kesatuan Republik Indonesia. Kesalahan besar memang ketika Rumail Abbas ini mengatakan bahwa mereka adalah pemerintahan yang sah. Jadi kita berharap bahwa mudah-mudahan penjelasan dari Gus Abbas Buntet ini atau Kiai Abbas ini menjadi pukulan keras buat Rumail Abbas yang kemudian hari ini membangga-banggakan bahwa Belanda itu adalah pemerintahan yang sah ketika itu. Untuk itu mari langsung kita saksikan penjelasan lengkap dari Kiai Abbas Buntet berikut ini. Tapi di sejarah orang Hadramaut datang, yang mendatangkan siapa? Belanda yang mendatangkan. Loh, kenapa Belanda mendatangkan orang Hadramaut dari Yaman untuk datang ke Indonesia? Tanya sendiri sama Belandanya tujuannya apa. Sampai saudara-saudara sekalian, pada waktu itu mufti Batavia yaitu Habib Utsman bin Yahya diangkat jadi mufti. Padahal di sampingnya beberapa ulama Indonesia banyak yang alim. Basim Asari ada, Mbah Wahab ada, Ki Ahmad Dahlan ada. Orang-orang yang insya Allah keilmuannya lebih daripada Habib Utsman banyak. Tapi kenapa kok Belanda, kok kenapa yang diangkat jadi mufti itu Habib Utsman bin Yahya dari Hadramaut Yaman? Apa sebabnya? Tanya sendiri sama Belanda. Saudara-saudara kalian, tapi kita kan tidak tinggal diam. Kenapa Belanda milihnya Habib Utsman? Kenapa harus dari Hadramaut? Nggak lain kiai? Kan di Indonesia banyak kiai yang pintar, yang alim. Berarti ada tujuan. Ya jelas ada tujuan. Kalau seumpama tidak ada tujuan, tujuannya ikhlas untuk keagamaan, secara logika yang fitri, secara logika yang fitrah, dan ngapain jauh-jauh ngambil dari Yaman kalau di Indonesia masih banyak ulama yang alim? Mereka saja diambil dari mufti. Kalau memang tujuannya benar. Walaupun kiai-kiai banyak diminta untuk jadi mufti, nggak mau. Kenapa sebabnya? Sebab pada saya propose pemerintah Belanda itu pemerintah yang secara de jure itu tidak sah. Karena itu perampokan dan penjajahan. Maka pada waktu zamannya Belanda masih ada raja. Kerajaan Demak masih ada, Mataram Islam masih ada, di mana-mana masih ada kerajaan, termasuk Sorbonne ada. Makanya Belanda berusaha untuk mempengaruhi dan menjatuhkan Kesultanan Banten, menjatuhkan Kesultanan Cirebon, menjatuhkan politik-politik yang ada di Indonesia. Itu artinya apa? Pemegang kekuasaan dan wilayah yang sah itu adalah para sultan-sultan, para kerajaan-kerajaan Islam. Belanda datang mempengaruhi, menjajah dan menghancurkan dan menundukkan kerajaan-kerajaan Islam yang sah. Itu artinya mereka menjajah, berarti hukumnya zalim, tidak bisa disebut sah.
yang mengatakan bahwasanya penjajah itu adalah Belanda, itu adalah pemerintah yang sah, sehingga apa? Sehingga orang-orang pejuang Indonesia dalam merebut kembali tanah mereka untuk dikembalikan kepada mereka yang sudah direbut oleh Belanda, dianggapnya tidak sah. Yang sah itu Belanda. Orang semacam ini londo ireng, pengkhianat bangsa. Dan orang semacam itu nggak usah tanggung-tanggung deh begitu. Bicara saja udah, itu kebatilan udah nyata di mana-mana. Saudara-saudara kalian, sekarang ini saudara-saudara kalian ini dari Hadramaut datang. Kemudian apa proses Rasul dari Hadramaut datang? Akhirnya tambah banyak. Terjadi konflik internal. Apa sih? Habib perempuan tidak boleh kawin dengan yang lain. Ngeklaim dirinya syarifah, nggak boleh kawin dengan orang lain. Ada beberapa syarifah yang kawin dengan orang lain yang ada di Singapura, dianggapnya zina, tidak sah, bahkan dipaksa untuk pisah. Geger, akhirnya konfliknya sesama orang Yaman, di mana orang Yaman ada bangsa masyayikh yang bukan Ba'alwi, kawin dengan bangsa Ba'alwi, dianggapnya tidak sah, itu perzinaan. Akhirnya grab antara orang Yaman masyayikh dengan orang Yaman Ba'alwi, nggak karu-karuan, diakur-akur. Akhirnya sampai mendatangkan Habib Abdurrahman As-Segaf datang untuk mengklirkan, tidak clear. Sampai Syekh As-Surkati datang yang dari Mekah, itu juga datang untuk melakukan akur mani. Ba'alwinya tetap pengennya mengklaim bahwasanya ras mereka paling hebat, ras mereka paling tinggi, yang lain mereka dianggapnya rendah.